SPPG Polri di seluruh Indonesia. Ini program jangka panjang. Kapolres bisa setiap tahun berganti, tapi program ini kan tidak boleh berhenti. Diharapkan setiap Polres bisa lebih dari satu SPPG. Siswa selaku penerima manfaat ada 3.812 siswa. Ini adalah penyimpanan ompreng-ompreng yang memang digunakan untuk mendistribusi. Ini ada 4.000 ompreng di sini. Berarti bisa dipastikan, sekalipun ini dipakai secara massal, berulang-ulang begitu, ini tetap bersih. Tidak ada satupun karyawan yang boleh masuk mobil. Kehadiran Polri dipimpin Pak Kapolri dalam SPPG dan ketahanan pangan itu tidak akan melalaikan tugas-tugas pokok Polri yang sudah ada. Untuk pemenuhan gizi itu kita tidak bisa sendiri. Jadi memang benar sekali itu memang harus lintas sektor. Apakah program ini berdampak? Makan bergizi gratis ini berdampak langsung kepada peningkatan kualitas akademik siswa. Kami ada beberapa penelitian pun juga intervensi itu minimal 3 bulan begitu misalnya ya. Baru terus kemudian kita cek nih, tidak hanya peningkatan status gizi tapi juga intelektualitas. Guna mendukung percepatan program makan bergizi gratis, Polda Jawa Tengah membangun 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi. 24 SPPG itu nantinya akan memenuhi 90.717 sasaran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap masing-masing Polres dan Polresta di Jawa Tengah memiliki satu SPPG. Selain itu, Kapolri juga memastikan pembangunan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di bawah naungan Polri terus berjalan dan dilaksanakan secara bertahap. Inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi. Program ini merupakan kerjasama antara Polri dan Badan Gizi Nasional. Tidak hanya itu, Kapolri juga berharap pembangunan 24 SPPG di Jawa Tengah bisa rampung dalam kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya nanti di masing-masing Polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG-nya. Bisa menjadi minimal 3 kali lipat. Jadi hari ini tentunya menjadi bagian dan upaya kita untuk betul-betul mendukung penuh program makan bergizi gratis sesuai dengan cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan SPPG di bawah pengelolaan Polres dan Polresta merupakan upaya mendukung program makan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi siswa TK, sekolah dasar, SMP, hingga level SMA. Sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri Polda Jawa Tengah. Saya ada di sini menindaklanjuti atau sebagai follow up setelah Kapolri groundbreaking. Setidaknya disebutkan ketika di Surakarta ada 24 titik
dapur SPPG yang akan tersebar di Polres ataupun Polresta seluruh Jawa Tengah. Ini dilakukan untuk kemudian memenuhi kebutuhan ataupun serapan dari program makanan bergizi gratis sebagai upaya dari kepolisian untuk mendukung program itu. Maka dari itu kita akan melihat di tempat ini bisa dikatakan sebagai pilot project ataupun ini adalah percontohan 24 dapur lainnya yang nantinya akan dijadikan titik untuk kemudian mensupport makan bergizi gratis lewat SPPG. Di sini disebutkan menjadi dapur yang punya SOP sendiri. Kita sudah janjian. Ya. Ada Bang Arif Budiman, Baik, Kombes makasih. Pol Arif Budiman, Dirkrimsus Polda Jawa Tengah. Terima kasih Pak Arif sudah menerima kami. Terima kasih sudah hadir di SPPG Rejosari Polda Jawa Tengah, Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Tengah. Oke, panjang ya. Panjang. Tapi panjang pun ini sepanjang-panjangnya prosesnya juga di dalam, harapannya bisa kemudian membuat satu proses yang berkualitas. Betul Pak, sekali, ya? betul. Oke, ini yang pertama Pak. Ya. Inilah SPPG yang pertama di Jawa Tengah. Betul sekali, jadi ini adalah SPPG yang pertama kali sudah dibangun, sudah berdiri dan juga sudah operasional di jajaran Polda Jawa Tengah. Nama lengkapnya adalah SPPG Polda Jawa Tengah, Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Tengah, Arjosari, Semarang. Nah, SPPG ini adalah salah satu SPPG dengan spek kualifikasi yang cukup luas karena ukurannya adalah 26 kali 15 meter. Dan kemudian ini kita jadikan sebagai pilot project yang pertama terkait dengan pengoperasionalan SPPG yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Tengah. Setelah ini berjalan, baru kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolda, 24 yang lainnya mengikuti melakukan kegiatan groundbreaking. Oke, berarti existing sudah berapa lama ini Pak? SPPG ini sudah beroperasional sejak tanggal 10 Juni dan 10 kemudian Juni. sudah di-launching dan diresmikan oleh Bapak Kapolda langsung, melayani kurang lebih 16 sekolah mulai dari TK, SD, SMP yang ada di lingkup radius 5 km. Dan kemudian untuk siswa selaku penerima manfaat ada 3.812 siswa yang kemudian penerima manfaat daripada distribusi makan siang bergizi gratis ini. Pak, izin boleh kita intip ke dalam? Boleh, Tapi kelihatannya memang ada SOP-nya ya Pak ya? Ya, betul. Nanti monggo silakan. Silakan dipakai APD dulu untuk kebersihan dan untuk kebersihan kita harus memenuhi persyaratan ini dan melakukan menggunakan masker tentu saja karena bagaimanapun sudah ada standarisasi di sini yang harus kita ikuti. SOP ini adalah SOP yang nanti akan dijalankan di masing-masing dapur SPPG setidaknya yang ada di Jawa Tengah. 24 yang baru resmikan ya Pak ya? Betul, 24 groundbreaking, 1 sudah operasional. Oke, mari kita masuk izin. Baik. Boleh Pak Arif? Mari silakan Pak. Kita akan coba masuk. Nah ini kelihatannya ruangan pertama ya Pak ya? Ya, ini baik. ruang cuci makanan. Kita boleh masuk Pak? Saya jelaskan dulu, jadi yang pertama ini adalah alur barang masuk. Alur barang masuk. Alur barang masuk, kemudian harus masuk ke tempat yang dinamakan ruang cuci makanan. Oke. Mulai dari bahan-bahan semuanya masuk ke area ini untuk dilakukan pencucian. Monggo silakan. Mari Pak. Ya. Oke. Dan disinilah makanan Mulai dicuci, buah, sayur semuanya kemudian dilakukan pencucian di area ini sehingga kemudian kita bisa pastikan kebersihan daripada bahan baku yang kemudian akan dilakukan pengolahan. Oke. Kita ke ruang berikutnya Ya. Pak. Ini adalah ruang daripada mulai dari kepala dapur, ruang staf dan juga ruang kepala gizi. Oke, ini ada ruang kepala gizi ya, ruang-ruang staf ya Pak. Ini beliau adalah kepala gizi yang ada di Oke, SPPG. berarti Ibu yang kemudian memastikan bahwa makanan itu benar-benar mengandung kadar gizi yang siap konsumsi. Ya, betul sekali. Karena kan memang sudah ada ketentuan juknis dari PGN juga untuk kandungan gizi untuk anak usia TK, SD, SMP sampai SMK itu sudah disesuaikan. Sudah Jadi disesuaikan. kita yang mengatur semua bahan-bahan makanannya, kemudian kandungan gizinya. Biasanya apa saja itu kadarnya? Ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian kita juga
fokus ke serat juga ya, karena kan anak-anak sekarang juga ada Kurang yang serat. suka Iya, betul. sayur, nah itu kita kombinasikan pakai Iya. sayur. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Dan belum pernah ada insiden apa-apa kan? Semuanya sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, doanya aja semoga lancar, sehat-sehat semuanya. Oke. Gudang peralatan yang ada di sebelah kanan ini. Disinilah kemudian kita menyimpan stok-stok makanan maupun juga peralatan dalam rangka kegiatan pengolahan makanan. Boleh kita masuk Pak? Boleh. Bahan-bahannya ya Pak ya? Betul sekali. Oke, disinilah storage-nya. Luar biasa Pak. Yuk kita lihat Baik. ruangan berikutnya. Nah ini bahan baku lagi di ini. Ini peralatan, penyimpanan Ya, Pak? Kita boleh masuk lagi betul. Pak? Boleh, silakan. Oke. Ini yang khusus kebijakan baru dari BGN terkait dengan penyiapan makanan kering itu khusus untuk hari Sabtu. Biasanya didistribusikan pada hari Jumat. Mereka akan membawa untuk stok makanan Sabtu dalam bentuk makanan kering. Nanti kita bungkus pakai ini. Oh ini Ya. bungkusnya. Ya, betul. Oke, makanan kering yang dimaksud seperti apa Pak? Makanan kering itu adalah sifatnya adalah makanan yang memang dibawa oleh siswa untuk kebutuhan nanti hari Sabtu. Jadi kan distribusi makanan ini sesuai dengan hari sekolah sampai dengan Jumat. Oke. Sabtu mereka libur, namun kita tetap distribusi makanan-makanan kering sebagaimana standar gizi yang memang telah ditetapkan oleh ahli gizi nanti. Biasanya apa saja Pak? Kurang lebih ada susu, kemudian ada roti, kue yang kemudian bisa dikonsumsi untuk di hari Sabtunya. Oke. Ya. Dan ini beliau adalah chefnya. Oke, Ini adalah ruangan makanan. karyawan-karyawan SPPG Polri Polda Jawa Tengah. Ini ibu-ibu ini warga sekitar sini. Betul ya Bu ya? Ibu tinggal di mana? Di Karangsari Barat. Karangsari Barat sini. Ya. Kalau Ibu? Pacakarya. Oh ya. Jadi SPPG ini merekrut 54 karyawan yang setiap hari melakukan kegiatan pengolahan. Kita bagi menjadi 3 shift, sehingga kemudian masing-masing shift adalah 8 jam kerja. Artinya secara operasional SPPG ini 24 jam bergerak terus. Mulai dari pencucian, penyiapan bahan, pengolahan bahan, kemudian pemorsian, sampai dengan distribusi dan kembali lagi ke mekanisme pencucian. Bentar ya, saya boleh di sini Pak ya? Silakan. Bagian pencucian Ibu. Iya. Kerja dari jam berapa? Jam 1 siang sampai jam 8 malam. Oh, dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Dengan Ibu siapa? Saya Tanti. Tandri. Tanti. Ibu Tanti ya? Iya. Oke, maaf ya Bu ya, saya kesini ya. Oh, iya. Ibu Tanti yang masak berarti ya? Iya. Bisa dibilang begitu? Iya, bisa. Oke. Bu, biasanya pilihan menunya itu lewat apa? Oh, kita akan ada itu ya, Pak ahli gizinya. Oke. Nah, jadi kita ikut ahli gizi sama ketua chefnya gitu. Oke. Dengan Mas siapa? Mas Ilal. Mas Ilal. Mas Ilal, biasanya penentuan misalnya menu untuk besok itu apa? Lusa itu apa? Dan minggu depan apa? Itu biasanya pertimbangannya dari mana? Atau ikutin aja modul yang disiapkan oleh BGN? Enggak, kita di sini saya bekerja sama dengan Bu Intan selaku ahli gizi. Jadi kita berkoordinasi menentukan menu yang terbaik untuk siswa-siswi. Itu. Jadi kita melalui dari sistem gramasinya Mbak Intan, saya menganut dari tim ahli gizi itu. Biasanya mulai start masaknya jam berapa? Kita masak mulai jam 1 malam. Jam 1 malam? Nggak kecepetan tuh, karena kan biasanya... Karena kan kita kan mulai pengolahan kan nggak langsung masak Pak. Oke. Jadi kan kita mempersiapkan kompor, minyak dan sebagainya, bumbu-bumbunya juga. Jadi setiap pengolahan langsung start itu paling jam 4, jam 5 subuh udah mulai langsung goyang. Oke. Biasanya jam berapa tuh selesai masaknya? Kita selesai masak itu dari kloter jam 11, paling jam 9 udah selesai. Jam 9 udah selesai. Oke, didistribusikan jam? Kita kan ada tahap Pak, dari porsi kecil dengan sampai porsi besar. Oke. Untuk porsi kecil biasanya jam 7 kita udah distribusi. Oke. Apa menu yang paling disukai? Apa masukan-masukan? Kalau menu yang paling disukai untuk anak-anak sih Pak, sebenarnya dari ayam dan ikan Pak di sini. Oke. Gitu. Mereka sukanya tuh yang digoreng gitu. Oh, Untuk masukan saya lebih ke sayuran. Makanya kalau
pakai sayuran yang tumis-tumis agak kurang, jadi saya mainnya ke salad gitu. Oh, malah anak-anak sekarang senang yang salad ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Selamat bertugas terus ya. Jaga kesehatan semua. Ini ruangan apa ini, Pak? Baik, terima kasih, saya jelaskan dulu. Jadi tadi inilah alur barang tadi. Setelah kemudian dicuci, kemudian dilakukan pengolahan, dan kemudian nanti di sebelah sana adalah dilakukan pengiriman. Dan sebagai informasi, seluruh karyawan kita ini sudah dilaksanakan sertifikasi pelatihan, Mas. Oke. Yang pertama adalah sertifikasi pelatihan higienitas dan layak konsumsi. Itu yang melaksanakan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kemudian yang kedua juga kita laksanakan sertifikasi pelatihan pemadaman kebakaran. Itu dari Damkar Pemkot Semarang juga melakukan pelatihan.